Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ar wa ma bainahuma wa ja'ala sulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wasyamsa diya'an wal qamara nuran. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya, yang menjadikan gelap dan cahaya, dan yang menciptakan matahari sebagai sumber cahaya, sumber sinar, dan bulan sebagai sumber cahaya. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita bertafakur pada cahaya, atau bagaimana kita mentafakuri cahaya sebagai unsur utama di dalam ekosistem kehidupan. Saya akan mengulang lagi kembali kenapa penting kita bisa mentafakuri alam ini. Karena mungkin nanti ini ada pemirsa, kenapa mau dibahas itu cahaya? Apalagi kita sudah membahas kemarin ada 4 anasir tubuh yang kita coba kaitkan dengan bagaimana kita menghargai lingkungan. Nah, ada minimal 3 hal ya. Kenapa kita penting untuk mentadaburi alam, termasuk alam diri kita. Yang pertama adalah mentafakuri ciptaan Allah itu sebenarnya merupakan salah satu jalan untuk kita mengenal, untuk bisa mengenal siapa sih sebenarnya Allah itu. Atau mengantar kita untuk mudah bertazakur, mengingat siapa yang menciptakan cahaya. Kemudian mengantar kita nanti untuk mudah bersyukur, mensyukuri nikmat. Karena kalau kita sudah kaji betapa cahaya itu merupakan penentu dalam tanda petik yang menentukan ekosistem kehidupan, tidak ada kehidupan tanpa cahaya, akhirnya kita bisa bersyukur dengan itu. Dan syukur itu merupakan salah satu pembuktian kita memang menyembah hanya kepada Allah. Waskuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bahwa bentuk kesyukuran pada nikmat itu pembuktian bahwa kita hanya menyembah Allah. Nah itu ya. Jadi kita bisa mengenal melalui ciptaannya. Ya, dari mana dalilnya? Nah, ayat, salah satu ayat wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahwa di luar dirimu di alam semesta ini bertebaran tanda-tanda kebesaranku untuk mengenal aku bagi orang yang yakin. Begitu pula dalam dirimu. Afala tubsirun. Apakah sering merenungkan jantung kita tidak pernah berhenti berdetak? Nah, ini perlu saya sampaikan karena ini insya Allah panjang umur. Kajian ini akan berkelanjutan, nanti kita akan membahas rahasia diri kita. Ya, kita fokus dulu bagaimana menerawang keluar di luar diri kita untuk mengenal. Nah, ini sudah 4 kali kita bahas kemarin mengenai mulai dari api sampai dengan air. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas cahaya. Nah, jadi memudahkan kita nanti untuk mensyukuri nikmat. Jadi mengenal penciptanya, kemudian jalan untuk bagaimana kita bersyukur. Atau dalam bahasa yang sering saya sampaikan, apapun yang kita kaji sebenarnya itu, apakah itu alam semesta atau alam diri, itu adalah tarika untuk bermakrifah. Jalan untuk kita mengenal siapa yang menciptakan diri kita. Nah, para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, apa sebenarnya itu cahaya? Nah, cahaya dalam bahasa ilmu pengetahuan itu pancaran yang disebut dengan pancaran gelombang elektromagnetik.
Jadi cahaya itu pancaran gelombang elektromagnetik yang berada pada panjang gelombang ada namanya 380 ya sampai dengan 750 nanometer. Itulah yang dikenal sebagai cahaya itu. Coba nanometer. Berapa lipat itu dari meter, sentimeter, kemudian ini nanometer. Itu yang disebut cahaya yang bisa dilihat oleh mata. Nah, dari mana sumber cahaya itu? Ya, ini yang akan kita coba. Cahaya itu bersumber dari matahari. Tetapi apakah semua tadi dari matahari itu disebut cahaya? Tidak. Karena matahari juga dia memancarkan namanya sinar. Karena sinar itu ya, tidak semua sinar itu disebut cahaya. Ya. Cahaya itu bagian dari sinar. Nah, itu ada sinar ultraviolet yang berbahaya kalau sampai ke bumi. Nah, disinilah nanti kita bisa merenungkan betapa rahman kasih sayangnya Allah. Coba kalau itu sampai ke bumi, itu ultraviolet itu hancur bumi ini, panas bumi ini. Ditahanlah oleh Allah di langit ya. Bahasa umumnya ditahan di langit. Tetapi bahasa sainsnya ditahan di namanya atmosfer. Nah, apa lapisan langit yang menahan itu namanya ozon. Itu yang rusak sekarang kan sudah ada bocoran-bocoran akibat dari ulahnya manusia. Nah, dari sinilah nanti ketika kita sudah pahami sedikit sesuai dengan kemampuan kita ya. Itu nanti kita akan coba mudah untuk mensyukuri nikmat dan mudah untuk kita mengenal siapa sih sebenarnya yang menciptakan cahaya itu ya. Nah, kita akan lanjutkan setelah jeda sebentar ini. Para pemirsa Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Kembali, menurut bahasa saya tadi cahaya itu merupakan pancaran gelombang. Ya, gelombang itu ya ini yang dipelajari sekarang ya. Sehingga berkembanglah ilmu IT ya, gelombang cahaya itu bisa merembak 300.000 km per detiknya. Nah, tadi kembali bahwa tidak semua sinar matahari itu disebut cahaya. Yang disebut dengan cahaya adalah yang tampak, yang bisa dilihat dengan mata kepala ini. Yang tadi dengan panjang gelombang itu. Nah, kalau kita renungkan ya, renungkan tadi cahaya tampak yang dipancarkan turun ke bumi, ya, itu bisa kita terjebak nanti bahwa matahari lah Tuhan. Kenapa? Dengan cahaya matahari yang dipancarkan turun itu dalam bentuk sinar tampak, kita bisa melihat. Kita bisa melihat, kita tidak bisa melihat kalau tidak ada cahaya dari matahari. Ya, kita tidak bisa melihat. Kemudian cahaya juga yang berasal dari matahari, tanaman itu bisa tumbuh. Tanaman bisa berfotosintesis namanya. Saya ulang lagi, nanti kita akan bahas tersendiri. Ini satu-satunya makhluk Allah yang bisa membentuk dirinya sendiri adalah tanaman. Karena diberikan keistimewaan ada namanya klorofil, sehingga dengan itulah dia menangkap cahaya, kemudian dia gabung, mengikat air namanya dengan CO2 kemarin. CO2 itu waktu kita bahas itu yang bisa memicu pemanasan global karena lepas ke atmosfer karena tanamannya dirusak. Nah, orang bisa terjebak, wah inilah Tuhan ini, matahari lah Tuhan. Makanya sampai sekarang itu masih ada yang menyembah matahari. Tetapi kita umat Islam alhamdulillah bukan itu, bukan aku itu. Memang ada ayat yang Allah menyampaikan bahwa aku ciptakan matahari dan bulan sebagai sumber cahaya kehidupan, tetapi janganlah sembah itu, sembahlah aku yang menciptakan matahari dan bulan. Masya Allah, karena kita dilengkapi dengan Al-Quran. Nah, bagaimana dalam bahasa Quran? Dalam bahasa Quran menggunakan kosakata, Masya Allah, sudah menggunakan kosakata yang beda antara cahaya dengan sinar. Ya, sinar itu yang bersumber dari matahari tadi, ya, yang tidak semua sinar itu masuk cahaya. Itu Allah menyampaikan di surah Yunus, ya, surah ke-10 ayat 5 tadi yang saya gunakan sebagai mukadimah. Wasyamsi diyaan, bahwa matahari itu bersinar, wal qamara nuran, dan bulan itu bercahaya. Jadi bulan itu tidak memiliki sebenarnya sinar asli, dia hanya menyerap
sinar matahari ya, dia menyerap, kemudian pada malam hari itu dia pancarkan dalam bentuk cahaya. Nah, jadi kurang tepat sebenarnya kalau orang mengatakan sinar bulan, cahaya bulan ya, cahaya bulan. Nah, di dalam Al-Qur'an kata nur itu diulang 43 kali. Diulang 43 kali dan hampir semua bersandar memang pada petunjuk. Bersambar pada kitab suci. Jadi kitab suci apakah itu Al-Quran, apakah itu Injil, apakah itu Taurat. Ada ayatnya tersendiri dalam Al-Quran disebut sebagai hudan wa nuran. Hudan wa nuran, petunjuk dan nur dan cahaya. Nah, yang bersandar pada matahari ya, cahaya matahari, itu kita temukan tadi di surah Yunus ayat 5. Bahwa matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya. Dan dari mana cahaya matahari itu? Cahaya bulan itu. Coba kita lihat di surah An-Nur, surah ke-24, ayat 35 yang populer, yang sering kita dengar. Wallahu nur samawati wal ar. Bahwa yang mencahayai matahari, yang memberikan cahaya matahari, yang mencahayai bumi, yang mencahayai langit itu dari Allah. Nah, inilah yang dikaji sebenarnya dalam ranah tasawuf, itu disebut nurullah. Jadi segala cahaya yang kita saksikan itu bersumber dari Allah. Kemudian terpancar nanti masuk kepada Rasulullah Muhammad SAW dan terpancar dalam wujud sifat dan perilaku yang baik sebagai bentuk pancaran cahaya yang bersumber dari cahaya Allah. Nah, jadi kembali lagi bahwa 43 kali diulang dan itu seakar kata dengan api. Nar yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Berapa kali api diulang dalam Al-Quran? 145 kali. Ya, bersandar pada neraka, bersandar dari cahaya, api di bumi ini. Ya. Nah, ini apa yang pelajaran yang bisa kita dapat di sini, bahwa insya Allah api kalau dia tidak mengamuk itu dia bisa menghasilkan cahaya. Tetapi dari mana sumbernya? Tetap dari cahaya matahari, karena api itu bisa bercahaya, memancarkan cahaya ketika tadi ada panas, kemudian ada bahan bakar. Dari mana bahan bakarnya? Bahan bakarnya dari misalnya dari gas. Dari mana gas itu? Dari fosil. Dari mana fosil itu? Dari tanaman. Jadi akhirnya kembali lagi bahwa secara ekosistem dia berasal dari cahaya matahari. Nah, jadi cahaya matahari lah sebagai sumber kehidupan atau komponen utama kehidupan. Nah, kembali lagi hati-hati kalau kita tidak baca Al-Quran, kita akan terjebak bahwa matahari lah itu adalah Tuhan. Dan saya kira Nabiullah Ibrahim juga sempat terjebak ya, waktu melakukan proses pencarian Tuhan. Dia terjebak dengan matahari, begitu muncul matahari, Nabiullah Ibrahim menyampaikan, wah inilah Tuhanku, ya karena inilah memberikan cahaya kepada kita. Tetapi ketika hilang itu cahaya, ini bukan Tuhan, Tuhanku tidak hilang. Malam muncul bulan. Wah ini katanya, inilah Tuhanku ini. Nah, sekalinya bulan hilang, wah ini bukan Tuhan ini. Dia lihat bintang, dia juga terjebak dengan bintang. Sehingga sekali lagi para pemirsa ya, kalau kita tidak dilengkapi dengan Al-Quran, ayat-ayat kauliah bisa kita terjebak. Makanya sekali lagi bahwa sekarang masih ada masyarakat yang menyembah matahari. Agama Shinto itu kan menyembah matahari. Nah, tadi saya kembali. Cahaya tampak yang kita lihat ini ya, hanya satu kan kelihatan. Mohon maaf. Kalau ini cahaya terurai, itu bukan hanya putih. Karena cahaya itu memiliki minimal 4 sifat. Yang pertama, bahwa dia bisa bergerak lurus. Yang kedua, dia bisa terpantul. Kalau dia mendapatkan benda yang kuat, dia akan memantulkan, dia akan terpantul. Tetapi kalau dia menembus kaca, seperti kacamata saya ini, dia menembus kaca itu, dia melewati kaca. Kemudian kalau dia menembus suatu bahan yang bisa menguraikan dirinya, namanya terdispersi, dia bisa memancarkan warna yang berbeda-beda. Itulah pelangi. Jadi pelangi sebenarnya itu adalah pemancaran dari cahaya tunggal, cahaya matahari ini, karena ada uap air yang menghalangi itu, akhirnya terbentuklah berbagai macam warna karena dia diurai itu panjang gelombang tadi. Ya, jadi panjang gelombang tadi itu diurai yang 380 sampai dengan 750 itu diurai. Memancar karena
Itu tadi direspon oleh mata, ada warna merah, ya, ada warna jingga, ada warna ungu, kemudian sampai warna kuning, ya. Apalagi pelajaran yang bisa kita dapat di sini bahwa apa yang kita lihat ini merupakan kelihatannya hanya satu warna, itu merupakan pancaran dari berbagai macam warna. Kita akan lanjutkan lagi nanti setelah jeda sebentar ini. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, yang manakah cahaya dalam diri? Nah, dari manakah sumber cahaya sebenarnya dalam diri? Pada pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa semuanya kita ini memiliki cahaya. Di manakah itu? Di seluruh sel-sel tubuh kita ada unsur cahayanya. Tetapi di manakah pusat cahaya itu? Pusat cahaya ada di kalbu, atau bahasa awamnya ada di hati. Disitulah pusat cahaya yang bisa memancarkan nur itu, bisa dalam wujud cara berpikir nanti, dan dia bisa nanti mencerminkan sikap dan tindak laku kita. Makanya kita harus mencoba bagaimana menjernihkan cermin tubuh kita, bagaimana kita mensucikan kalbu kita dengan melalui pendekatan-pendekatan zikrullah, melalui pendekatan-pendekatan bagaimana kita mengkaji Al-Quran, bagaimana kita menghadirkan sifat-sifat mulia Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita jujur, bagaimana kita adil. Itu adalah semuanya adalah proses pensucian untuk memancarkan cahaya. Dan Masya Allah, kalbu atau hati itu yang diulang 132 kali dalam Al-Quran, itu selain sebagai pemancar cahaya, itu juga sekaligus sebagai penyerap. Makanya dikatakan mengandung gelombang elektromagnet. Apa yang bisa diserap kalau hati kita itu suci? Informasi-informasi positif dari luar itu bisa diserap. Mohon maaf, termasuk juga informasi-informasi yang langsung dari Tuhan. Makanya di dalam surah Al-Waqiah Allah menyampaikan, ya, tidak akan bersambung dengan Yang Maha Suci orang yang kotor. Atau sebaliknya orang yang suci kalbunya selalu melatih dirinya untuk zikrullah dan mencapai suatu tingkatan nanti kejernihan kalbu di dalam bahasa jiwa, mencapai jiwa yang tenang, jiwa yang al-mutmainnah, bukan hanya jiwa yang marah-marah, karena kalbu di sini sebagai pusat. Pantaslah kalau Imam Al-Ghazali itu menyampaikan bahwa pada dirimu itu ada segumpal daging. Ketika daging itu baik, baik semua segalanya, mulai dari cara berpikirmu. Nah, saya kira di kalangan kita Bugis atau di kalangan mungkin Makassar juga itu bahwa kita dengar di orang tua kita bahwa cerminan dari kalbu itu adalah bagaimana kita bersikap, bertindak laku. Bagaimana gambaran cara berpikir kita itu adalah cerminan kalbu, termasuk iman. Iman sekarang itu sudah bisa diukur dengan pancaran gelombang, bisa diukur. Bahwa tadi kalbu yang jernih itu tadi itu mendekati namanya pancaran gelombang itu lebih dari 700 Hz. Jadi semuanya sekarang bisa diukur. Dan itu bisa tergambar. Nah, para pemirsa mungkin biasa dilihat ya, wah ini orang ini, cahaya tapana. Itu adalah gambaran dari cahaya kalbu. Nah, apa yang perlu kita lakukan, sekali lagi saya ulang. Sebagai penutup ya, bahwa yang pertama, cahaya merupakan sumber kehidupan. Dengan cahayalah bisa kita melihat, dengan cahayalah bisa tanaman tumbuh. Tanaman bisa tumbuh, kita bisa hidup. Kemudian yang kedua, bahwa pusat pancaran cahaya sekaligus penyerap cahaya dalam diri kita ada di dalam hati kita, ada di dalam kalbu kita. Maka berusahalah untuk selalu menjernihkan kalbunya melalui pendekatan-pendekatan zikrullah, pendekatan bagaimana mengkaji Al-Quran, bagaimana kita tadi berprofesi dengan jujur. Nah, karena ini terkadang para pemirsa ini terkadang seakan-akan itu hanya ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, hanya
hanya sholat, hanya sedekah yang mengantar kita jadi mulia di sisi Allah. Tidak, pekerjaan kita ketika kita bertanggung jawab itu akan mengantar kita untuk bagaimana mencapai predikat ketakwaan dan kemuliaan. Kemudian berikut juga ya saya akan mau sampaikan kepada pemirsa, bulan ini adalah bulan Sya'ban. Sudah 5 Sya'ban kalau tidak salah. Sisa beberapa hari lagi, dalam 1 bulan lagi kita mencapai bulan suci Ramadan. Mari manfaatkan bulan Sya'ban ini untuk melakukan proses pensucian kalbu. Untuk menjernihkan kalbu kita supaya bisa memancarkan cahaya dengan kuat. Bagaimana? Melalui proses latih diri kita berpuasa pada bulan ini. Rasulullah Muhammad SAW menurut riwayat, terkadang puasanya pada bulan Sya'ban itu mendekati jumlah puasanya di bulan suci Ramadan. Sudah lewat Rajab, Rajab juga merupakan proses pensucian. Pensuciannya melalui Mi'raj, melalui salat. Jadi mari pemirsa, ya, kalau memang kita belum terlatih dengan salat tahajud atau salat-salat sunnah, ya, kemarin latihannya itu di Rajab. Ya, saya silakan bahwa perbanyaklah bermi'raj di bulan Rajab itu. As-salatu mi'rajul mu'minin. Nah, sudah lewat. Mari di Sya'ban ini kita manfaatkan lagi untuk bagaimana menjernihkan hati kita untuk tadi supaya mudah untuk memancarkan cahaya dan menyerap cahaya. Latihlah nanti dengan puasa. Kalau belum puasa sunnah, Senin Kamis latih diri kita. Dan sekali lagi ada nanti jangan lupa ya, ada namanya Nifus Sya'ban. Itu di malam ke-14, ada juga mengatakan malam ke-15. Kalau mau kita lengkapi itu 13, 14, 15. Tetapi makin banyak puasa, insya Allah makin baguslah. Dengan dasarnya tadi bahwa Rasulullah terkadang jumlah puasanya itu mendekati bulan suci di jumlah puasanya di bulan Ramadan. Ya, bahkan ada katanya terkadang full puasanya. Ya, mari latih diri kita untuk sebagai media untuk bagaimana menjernihkan kalbu kita sebagai pusat pancaran cahaya, sebagai pusat pancaran resapan cahaya. Saya kira inilah yang menjadi kajian kita pada hari ini, ya, bahwa cahaya adalah sumber kehidupan dan pusat cahaya dalam diri kita adalah ada di hati, ada di kalbu. Jernihkanlah kalbunya, jernihkanlah hatinya untuk mendapatkan pancaran cahaya sekaligus resapan cahaya tadi magnet untuk kita mengantar kita untuk bagaimana cara berpikir yang jernih. Kemudian bagaimana sikap bertindak laku sesuai dengan rambu-rambu yang diatur oleh Tuhan. Saya kira itu, sekali lagi mudah-mudahan mencerahkan. Dan insya Allah kita akan bahas fenomena lain nanti. Dan mudah-mudahan bisa memperkuat iman dan bagaimana kita lebih mengenal Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Saya kira itu, mari kita tutup. Ini doa yang selalu dianjurkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma rabbi silana ilma warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.